Scholar dengan nama N. Widya Dharma. Lalu ada beberapa penelitian yang dipublikasikan oleh Papa Novian. Yang pertama itu book chapter pada tahun 2016 yang berjudul The Ethics of Media Market Buddhism, Etika Teori dan Praktek, Eva Press. Lalu ada conference paper pada tahun 2017, Ahimsa Non-Violence Doctrine and the Justification of Violence, Buddhism and Buddhist Nationalism pada International Conference on Apocalyptic Theology and Being Religious in the New Changing World, State Islamic Universities dan Kalijaga tingkat internasional. Lalu selanjutnya ada jurnal ilmiah dengan isi The Doctrine of Logos Within Mystical Philosophy Essentia, tingkat nasional terakreditasi volume 18 nomor 2 tahun 2017. Lalu ada beberapa seminar pada tahun 2021 yang berisi paradoks sekolah, pada refleksi tentang sejarah dan hakikat persekolahan, perkumpulan homeschooler Indonesia, tingkat nasional ketua mandiri, lalu homeschooler Indonesia, perkumpulan homeschooler Indonesia. Lalu pada tahun 2020, sains dan agama sebagai parmakon pada relasi agama dan sains di era pandemi, Fakultas Unsuluddin dan Pemikiran Islam, tingkat nasional ketua mandiri. Lalu ada penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang pertama ada melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan isi agama dan sains sebagai parmakon tingkat lokal, PT atau sekolah, ketua mandiri. Lalu ada pengabdian masyarakat dengan memberikan latihan atau penyuluhan atau penataran atau ceramah kepada masyarakat. Yaitu pada tahun 2021, latihan laksana filsafat terjadwal kurang dari 1 semester tingkat lokal PT atau sekolah ketua mandiri. Lalu pada tahun 2020, pandemi dan kebijaksanaan timur, sebuah refleksi atas momen kebencanaan terjadwal kurang dari 1 semester ketua mandiri. Lalu tahun 2020 juga, yaitu ada kurang dari 1 semester tingkat lokal PT atau sekolah ketua mandiri. Dan yang terakhir ada pengabdian masyarakat dengan memberikan pelayanan pada masyarakat. Pada tahun 2017 menjadi pembicara dalam Tadarus Filsafat Ramadan 1438 Hijriah. Lalu tahun 2017 ada Tadarus Filsafat dan yang terakhir ada 2015 menjadi dosen pembimbing lapangan KKN Integrasi Interkoneksi Tematik Posdaya berbasis Masjid periode 3 UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-86. Mungkin sekian CV dari Bapak Novian. Suaranya sudah, Mbak. Ini saya sampai jam berapa? Jam waktunya alokasinya sampai seperti biasa Pak 1,5 jam. 1 jam. Baik ya, sampai jam. Ya, terima kasih Mbak Suci Mariana. Baik ya, kita akan mulai. Saya akan coba share screen untuk ini ya. Oke. Iya, oke ini ya. Kita coba. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jumpa kembali di webinar filsafat, seri filsafat Yunani. Ini sudah minggu ketiga ya. Kita sekarang di hari Kamis 21 April 2022. Sekarang kita sudah minggu lalu kita bicara Plato. Sekarang kita beralih ke murid Plato yang bernama Aristoteles. Ya, jadi bersambung ya, kemarin minggu pertama kita bicara prasokratik, minggu lalu kita bicara Plato, nah, sekarang kita bicara
Aristoteles. Tema yang akan saya angkat untuk Aristoteles ini ada ini judulnya, teoria dan praksis. Jadi ini saya agak sulit masalahnya. Ini merangkum biasa kalau di kelas saya bicara Aristoteles ini dalam 4 kali pertemuan, ini coba saya padatkan jadi satu gitu ya, 1 kali gitu. Kalau kemarin Plato saya bisa fokus di teks Phaedo gitu ya, basicnya. Sekarang ini susah karena Aristoteles itu selalu berhubungan satu sama lain. Oke, ini semacam rangkaian saja. Jadi kita judulnya saya beri judul teoria dan praksis. Oke, ini ya gambaran untuk kita kali ini. Baik, berikutnya ini. Ini sebelum kita bicara Aristoteles, saya mencoba kepada Anda semua untuk melihat ini gitu ya. Ini namanya fresko atau lukisan dinding. Jadi lukisan itu dia dilukisnya di dinding ya, bukan di kanvas, jadi besar. Jadi anunya itu besar. Nah, kalau Anda mau lihat, kalau mungkin ada kesempatan bisa ke Vatikan, nanti kalau punya ya Mbak atau Mbak, nah, ini di bagian ini Apostolic Palace itu anehnya, lokasinya. Nah, ini lukisan klasik Renaissance ya, dari seniman Renaissance namanya Rafael Sanzio. Rafael ini terkenal. Dia sampai tokohnya itu kalau Anda tahu kura-kura ninja itu, Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo itu Rafael ini. Nah, ini nama-nama kura-kura itu sebetulnya nama-nama seniman dan juga ya Renaissance. Nah, ini judul lukisannya adalah bahasa Italia, sekolah di Athena. Tapi kalau di Inggris kan terkenal namanya The School of Athens. Ya, kalau di Indonesia itu school di sini aliran, mazhab atau Athena, aliran Athena di situ. Nah, ini dibuat sekitar 2 tahun ya, dari 1509 sampai 11. Ini termasuk masterpiece. Ini kalau Anda mungkin sebelum ke sini udah pernah lihat lukisan ini. Nah, ini istimewa karena kalau di Vatikan itu kan rata-rata temanya itu kan keagamaan. Ini dia temanya berbeda gitu ya. Temanya agak sekuler gitu ya. Jadi bukan bicara seni, sains, filsafat. Nah, ini lukisan ini penting, ini semacam ini kalau saya, semacam representasi peradaban Barat, gitu. Barat modern ini perspektif dari tahun 1500-an. Sekarang udah 500 tahun ya lebih ya. Udah bisa bayangkan ini mereka melihat dunia saat itu dan sampai sekarang ini lukisan ini tuh masih relevan. Anda bisa lihat di sini lukisan ini simetris ya. Anda bisa lihat simetris, ada lengkungnya. Nah, di sini ini isinya orang-orang. Ini sebetulnya tokoh-tokoh semua ya. Perspektif 1500 ini ya, jadi sebelum mereka itu para ilmuwan, saintis, sastrawan, macam-macam ini. Nah, kita bisa lihat sekarang ini simetris, karena simetris. Lukisan ini senternya ada di sini. Ini Anda bisa lihat, ini center ya, pusatnya ya, di lingkaran. Nah, senternya di sini. Nah, ini bisa saya kasih lingkarannya. Inilah, jadi ini yang jadi center dari lukisan ini. Ada 2 orang di situ. Anda bisa lihat seolah-olah sedang berjalan dan sedang berdialog gitu. Nah, ini mungkin bisa saya zoomnya pakai aja ya. Nah, ini zoomnya kayak tadi ya, zoomnya ini. Siapakah kedua orang ini? Kita bisa tebak ya. Yang satu ini agak tua,
yang satu lebih muda. Karena memang selisihnya itu 40 tahunan, ya. Dua orang ini 40 tahun usianya. Jadi ini, nah ini yang di sini ini adalah Plato yang kita bicarakan minggu lalu. Sementara yang di sini yang akan kita bicarakan sekarang, yaitu murid dari Plato, namanya Aristoteles. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah senternya, ya. Mereka sedang bicara, lalu mereka seperti sedang berdebat, ya, ngomong gitu ya. Ini dari gesturnya kita bisa lihat, telunjuknya Plato itu menunjuk ke atas. Kita bisa bicara dunia idenya Plato itu seolah-olah bicara tentang realitas yang mengatasi dunia ini, gitu ya, dunia ide atau dunia bentuk, gitu ya, bentuk-bentuk, gitu ya. Yang minggu lalu ya kita eksplorasi sedikit di di Republik, saya singgung sedikit tentang alegori gua. Kalau minggu lalu kita fokusnya di Phaedo, tapi ini juga sama ya, dia ingin meninggalkan yang sekarang ini. Kalau kemarin kan temanya Phaedo itu ini dunia sekarang sebisa mungkin kita tinggalkan gitu ya, untuk dunia yang lebih hakiki, yang lebih ini representasi Plato ya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya, lalu kita bisa lihat bukunya juga ini. Nah, ini Timaeus karya yang ditulis di situ. Ini bicara tentang ya ini Demiurgos ya, penciptaan ini ya, dunia dia bentuk ini. Ini kosmologi Platonik itu digambarkan di sini gitu ya, di teks ini. Kita kemarin nggak sampai karena ya kita harus milih kan, nggak bisa semua dieksplorasi. Tapi representasinya ini ya, jadi ini dia mencoba mengatasi yang ini ya, yang dunia sekarang, dunia ini atau yang jasmani gitu ya, itu dia coba atasi ya, ke ini. Dia makanya representasi Plato di situ. Minggu lalu kita sudah coba eksplorasi. Nah, ini sekarang Anda bisa lihat, ini seolah-olah menjelaskan ini, dia seolah-olah tidak sependapat. Ya. Ini Aristoteles, Anda bisa gerakan tangannya ke bawah. Jadi dia bicara tentang dunia ini gitu ya, dia nggak orientasinya berbeda. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini kalau ini ya sifatnya abstrak, ya, starting point-nya dari abstrak. Kalau Aristoteles starting point-nya dari konkret, walaupun nanti dia juga abstrak juga. Ya. Nah, ini bisa dilihat gambarannya. Ya. Ini Aristoteles, Plato, ini. Apalagi yang bedanya lagi. Nah, ini dia tidak sependapat. Nah, kalau kita bicara Aristoteles, dia nanti akan menolak ini. Yang di starting point filsafat Aristoteles itu sebetulnya ini dia menolak dunia idenya Plato gitu, dia tolak, tapi dia starting point-nya dari ini. Lalu ini saya bisa lihat ini buku yang dipegang Aristoteles itu nggak kelihatan ya, itu kelihatannya etik ya, tapi itu sebenarnya bukunya etika. Jadi ini representasi dari penulis ya. Jadi ada buku Aristoteles, buku tentang etika itu dua, etika Nikomakian sama etika Eudemonian. Tapi kita nanti akan fokus di ini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini lukisan dari Raphael ini bisa memberi kepada kita ilustrasi ya tentang dua hal ini. Dan ini kalau kembali lagi ke gambar besarnya, ini seolah-olah membagi dua. Jadi ada orang yang coraknya nanti Platonis di situ. Oke. Nah, di sini yang Aristotelian. Oke, Aristotelian. Ya, ini gambaran dunia ya.
Gitu. Jadi membagi dua ini sekolah Athena itu namanya ya ini dibagi atas dua, yang satu Platonik yang satu Aristotelian. Ya ini penting ya, ini nanti sampai sekarang bahkan ini kalau kemarin Whitehead bilang catatan filsafat Barat itu tidak lebih dari catatan kakinya Plato. Ya, Plato memang tapi starting point dari Plato, tapi nanti salah Plato Aristoteles dia juga kembang di sini. Ya ini gambarannya. Nah ini juga ini gambaran lain ya. Ini Anda bisa lihat juga bahwa para filsuf setelah mereka, misalnya ini yang khusus di Eropa ya abad pertengahan itu, kalau dilacak lagi itu juga berdiri di atas bahu raksasa ya. Yang di sini adalah Plato dan Aristoteles. Nah ini contohnya Agustinus tuh, dia sebetulnya sandaran dia tuh Platonik. Lalu berapa abad kemudian muncul Thomas Aquinas, dia sebetulnya sandaran dia di Aristoteles. Di filsafat Islam juga sama ya. Nah, di sini misalnya kubunya Ibn Sina gitu ya, Al-Farabi gitu, itu lebih ke neoplatonis ya, tapi walaupun ada Aristotelian yang campuran ya, tapi ya campuran ya tapi kalau di sini yang jelas Aristotelian itu di Islam itu Ibn Rushd. Ibn Rushd itu Aristotelian. Nah ini gambaran seperti ini berulang terus di sepanjang sejarah filsafat Barat. Jadi jadi lukisan Rafael ya yang dia buat 1500 sebelum Masehi ini ya, itu sampai 500 tahun sekarang ini masih relevan gitu saya rasa. Jadi berangkat dari dua filsuf besar ya, itu gambaran ya dari ini. Nah ini sebelum kita masuk ke ini masuk ke Aristoteles, jadi Anda punya gambarannya dulu. Saya berangkat dari ini Plato dan Aristoteles. Baik. Oke. Sekarang kita masuk ke Aristoteles. Oke. Ya, beliau lahir hidup dari tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ya. Jadi Aristoteles itu dilahirkan dari ya, keluarga dokter. Nah, ini ya dia latar belakangnya adalah dokter. Ayahnya Nikomakos itu adalah dokter dari ya, Raja Makedonia. Itu nanti yang membuat raja berikutnya itu memasrahkan putranya untuk dididik oleh Aristoteles ya. Kita tahu putranya itu namanya Pangeran Alexander, menjadi penguasa. Ini dokter ya. Dari dokter ini kalau boleh cerita sebentar ya, kalau di Yunani kuno itu dokter itu tidak bisa dari sembarangan orang. Jadi dia dokter itu harus dari keturunan dokter. Ya, jadi dokter itu dari keturunan dokter. Jadi nah ini karena merujuk ke ya ini ya mitologi Asklepios itu yang kemarin kita sebut jadi dewa pengobatan itu punya keturunan. Nah ini yang jadi dokter itu dari keturunannya Asklepios. Nah ini yang starting point-nya Aristoteles. Ini nanti penting untuk kita lihat Aristoteles karena dia starting point-nya ini nanti kita bisa lihat bahwa Aristoteles itu ya bercorak basic dari Aristoteles untuk filsafat dia itu bisa dikatakan biologi. Jadi dia kalau kemarin kita bicara Plato gitu ya, Plato itu yang menjadi basic dari Plato adalah matematika. Oke. Kalau Aristoteles itu biologi. Jadi
Jadi beliau suka sekali ya mengumpulkan fakta-fakta. Jadi mengumpulkan fakta-fakta banyak sekali. Ya. Jadi ini lebih berupa saintis ya, ilmuwan Aristoteles itu. Cakupannya banyak sekali ya. Jadi starting point fakta-fakta ya, dari mulai fakta-fakta yang dikumpulkan tuh dari mulai benda-benda mati, benda hidup, tanaman, tumbuhan, hewan gitu ya. Nah, ini lebih ke sains ini ya. Startingnya Aristoteles gitu. Nah, ini itu latar belakangnya ya, kita bisa lihat sains di sini kita bisa bandingkan dengan Plato kemarin yang bukan sains. Nah, kalau dirunut karya-karya Aristoteles itu sangat luas. Ya ini Anda bisa lihat dari mulai yang sifatnya alam itu ya, fisika, itu bicara tentang benda-benda. Lalu ada bicara tentang jiwa, ada juga bicara tentang biologi gitu ya. Lalu metafisika. Nah, ini kita akan coba fokus di sini. Karena apa? Saya kan tema hari ini yang judul saya angkat adalah ini tadi, teoria dan praksis. Jadi ini di sini. Ini kita starting point untuk teoria. Nah, ini baru praksisnya di sini. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah di sini nanti bisa ke etika, ini bisa diturunkan ke politik, ekonomi, lalu yang ini yang ilmu ya, ini praksis, ini ilmu produktif, retorika, poetika, itu bisa turunannya. Nah, ini gambaran bahwa karya-karya Aristoteles sangat luas. Anda yang mengatakan bahwa yang kita bisa lacak dari Aristoteles itu hanya 20% saja. Jadi ini yang bisa diselamatkan ya sekarang ya. Nah, ini sudah ada, tapi ini hanya 1/5 dari karya-karya Aristoteles yang ada gitu. Jadi sungguhnya lebih luas lagi. Nah, ini bisa kita ambil contoh misalnya ya, kalau di Eropa awalnya yang bisa di Aristoteles itu hanya dikumpulkan di logika saja. Jadi yang bisa di awal-awal Eropa itu hanya di logika saja. Yang ini oleh gereja awalnya dilarang karena tidak sesuai dengan pandangan gereja gitu ya, terutama tentang jiwa ini. Ini nanti problem bisa saya lihat. Baru setelah, nah untungnya ini diselamatkan di kaum Muslim gitu ya, karya-karyanya, lalu kemudian orang Eropa menemukan ini lagi, menemukan Aristoteles, lalu muncullah nanti skolastisisme. Tapi ini Anda bisa bayangkan ini hanya sekitar 20% saja dari karya Aristoteles. Dan ini lebih banyak lagi ini ya. Jadi kalau Aristoteles itu bisa dikatakan sebagai nabi pengetahuan. Itu makanya kalau di filsafat Islam disebut sebagai guru pertama. Semua kalau Anda mau secara sains merujuk awalnya ke Aristoteles. Jadi misalnya sekarang ini sama juga kalau Anda bicara apa-apa itu merujuknya ke Aristoteles. Jadi ini kita bisa lihat masif ya, Aristoteles itu ya. Ini karena sangat besar ini saya agak kesulitan untuk, tapi coba lah sini kita ringkas ya. Jadi kita akan fokus di 2 teks ini saja ya, yang metafisika dengan yang di etika. Ini tadi yang etika tadi Anda bisa lihat ini juga ada di gambarnya Rafael itu tadi ya, buku yang dipegang oleh Aristoteles. Oke, ini planning kita ya malam ini, Anda bisa tahu. Baik, kita mulai dari ini dulu ya, basicnya dulu, karena nanti kalau Anda nggak akan ngerti etikanya kalau tidak tahu dasarnya itu dari mana. Nah, ini kita masuk sekarang. Nah, ini kita mulai dari tadi. Aristoteles itu memulai filsafatnya sebagai reaksi terhadap Plato gurunya, yang di situ dia bicara tentang ide, ya, yang sifatnya
abstrak ya. Atau universal, ya. Universal dan abstrak. Ya, ini starting point Plato. Nah, Aristoteles dia menolak ini ya, ini starting. Jadi eksistensi kalau yang sungguh-sungguh ada itu yang mana? Kalau bagi Plato itu adalah ide ini ya, sungguh-sungguh ada. Yang sifatnya universal dan abstrak. Nah, Aristoteles dia ini tadi ya gambar Plato itu simbolnya ini tadi ya ke atas. Nah, Aristoteles itu sebaliknya. Dia orientasinya kalau digambarkan itu dengan panah ke bawah. Aristoteles berpendapat bahwa hal-hal fundamental yang bereksistensi atau mewujud yang berada itu adalah entitas-entitas individual partikular. Jadi ini ya. Jadi katakanlah kalau meja itu bukan, kalau ini Plato bicara tentang bentuk meja, kemejaan gitu ya. Ini kalau Plato itu ininya ini sebut apa misalnya kursi kekursian itu abstrak. Tapi kalau Aristoteles itu yang ditekankan bukan abstraknya itu, tapi ini meja ini, kursi ini ya, itu bedanya. Bukan kursi yang abstrak, tapi kursi yang konkret, individual. Kalau di depan saya ini ada laptop ini, atau HP ini. Kalau ada orang di sini, orang ini yang tertentu individu. Ya, itu starting point-nya. Jadi biar ngerti dulu ya, kenapa kok ini? Karena starting point-nya tadi dari Plato yang di sini. Dia bicara yang abstrak, dia bicara yang konkret, partikular. Kucing saya, pohon itu, orang tertentu, itu yang jadi starting point. Nah, inilah yang menjadi dasar secara ontologis. Jadi, yang tertentu ini disebut sebagai substansi. Nah, ini maaf ya, ini sudah sangat teknis ya. Ini ya apa, tapi ini, biar Anda tahu gitu ya, ini mungkin tidak bisa satu kali pertemuan untuk teknis ini, tapi saya coba jelaskan tadi ini starting point-nya ini berbeda dengan Plato. Dia bicara tentang substansi. Jadi substansi di sini disebut sebagai pengada primer. Pengada itu ya, sesuatu yang ada tapi primer. Jadi ada di dalam dirinya sendiri. Selain substansi itu disebut sebagai pengada sekunder. Dia ada karena adanya. Baik, ini saya sebut saja ya, karena kalau nanti ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Ini nanti kita masih banyak slide-nya. Tapi ini aja ya. Jadi ada ini ya, business itu mengacu kepada substansi. Substansi itu sebagai sesuatu yang sifatnya primer, ya primer. Nah, ini contoh ya. Ini kalau ini bisa kalau nanti ada di pemikiran Aristoteles yang terkenal, ada di teks dia yang namanya kategori, membagi kategori itu jadi macam-macam. Nah, ini kategori. Nah, kategori dari Aristoteles ini ada ini ya, substansi dan yang bukan substansi, Tadi yang substansi itu dia sifatnya primer. Dia bisa ada di dalam dirinya sendiri. Sementara kalau yang di sini itu sekunder. Dia ada itu karena melekat pada sesuatu. Nah, ini contohnya apa yang sekunder ini adalah kuantitas, kualitas. Nah, misalnya ini saya ambil contoh ya. Ini substansi itu misalnya adalah kucing ini ya. Ini kucing inilah contoh ini aja ya. Kucing ini ya. Itu kucing konkret ya, kucing partikular. Itu substansi itu. Ada ya, dia ada. Tapi di sini ya dia tentu nggak cuma kucing saja ya, tapi dia punya atribut kan. Misalnya dia punya beratnya 2 kilo. Misalnya ini beratnya 2 kilo. Pertanyaan saya, 2 kilo itu dia bisa
berdiri sendiri enggak gitu ya. Enggak kan? 2 kilo itu harus melekat pada sesuatu kan. Pada kucing, pada apa? Pada gula misalnya ya 2 kilo gitu ya, atau apa yang beratnya 2 kilo. Tapi 2 kilo ini misalnya itu dia harus melekat pada sesuatu. Ini namanya kuantitas. Ada kualitas juga misalnya. Ini misalnya kualitas itu misalnya warna, atau ini ras campuran lokal. Nah, ini kalau warna misalnya, saya yang gampang warna gitu ya. Ini warnanya hitam putih atau yang dibuat yang sederhananya orange gitu aja ya. Ini kucing yang lain warnanya orange. Apakah warna orange itu dia bisa berdiri sendiri? Enggak kan? Dia harus melekat kepada sesuatu, makanya dia disebut kualitas. Ya ini. Lalu ada relasi, itu milik saya, itu juga tidak bisa berdiri. Kucing ini waktu itu pada jam sekarang ya, adalah 19.32 itu. Jamnya kan bisa. Lalu ada tempat, itu di mana? Di atas sofa. Posisi berbaring. Keadaan malas-malasan, aktivitasnya apa? Dengkur, pasivitas dielus-elus. Anda bisa lihat di sini. Substansi itu cenderung tetap ya. Tetap. Sementara kalau di sini bisa berubah-ubah. Nah ini nanti kalau ini sepanjang bisa ketika kemarin dihubungkan dengan persoalan prasopratik, apakah realitas itu tetap ataukah realitas itu berubah. Aristoteles mengatakan bahwa dia bisa menjawab itu dengan model substansi ini ya. Dia bilang bahwa realitas yang tetap itu substansi. Nah, kalau Plato kan bagaimana menjelaskan yang tetap dan yang berubah. Kalau dia bilang yang tetap itu dunia ide kan, pada Plato. Bentuk kursi itu tetap kursi, tapi kursi yang partikular itu bayang-bayang dari itu berubah-ubah. Tapi kalau Aristoteles tidak mengenal itu, justru dia bilang bahwa ya, starting point-nya dari yang partikular itu, tapi di dalam partikular itu ada yang disebut sebagai substansi. Nah ini ya, yang nah itu kita masuk ke metafisikanya dulu ya, kategori. Nah ini bisa dieksplorasi lagi lah. Saya lanjut berikutnya. Nah ini tadi kita sudah poinnya pada substansi, bahwa sesuatu yang berada secara primer itu substansi. Apapun itu ya, Anda bisa lihat di benda-benda sekitar Anda. Buku ini, meja ini, kursi ini, nah itu. Nah, substansi-substansi itu kalau dalam Aristoteles itu punya dua bagian yang disebut sebagai satu sisi sebagai materi, yang lainnya adalah bentuk. Jadi substansi itu adalah kombinasi dari materi dan bentuk. Ya ini substansi tadi. Nah, dua unsurnya, materi dan bentuk. Nah ini kalau bahasa Yunani-nya materi itu namanya hyle, bahasa Yunani-nya bentuk itu morpho. Jadi filsafat Aristoteles itu dikenal sebagai hilemorfisme. Jadi dari hile dan morpho. Jadi segala sesuatu itu terdiri dari materi dan bentuk. Jadi saya udah starting point dari substansi. Ya. Substansi itu komponennya dua, materi dan bentuk. Anda coba lihatlah di sekitar Anda. Meja, kursi, dan macam-macam itu semuanya punya materi di sisi, bentuk di sisi yang lain. Ya. Jadi misalnya ini. Jadi di sini ada kombinasi ya sebetulnya materi dan bentuk. Suatu bentuk diletakkan pada suatu materi, menghasilkan suatu substansi. Jadi bentuk yang diletakkan pada suatu materi menghasilkan suatu substansi. Contohnya apa? Contohnya patung, ya karena atau dalam kasus sebuah patung, si pematung itu adalah orang yang melakukan kombinasi. Jadi ada ini ya materi, bentuk. Nah orang yang ini jadi si pematung ini yang melakukan kombinasi. Ini kasus yang
barang-barang yang sifatnya artifisial ya, buatan ya. Jadi, tapi ini ada juga barang-barang yang sifatnya natural. Sama ya, artifisial juga punya materi dan bentuk, natural juga punya materi dan bentuk. Misalnya ini pohon dari suatu biji. Jadi bentuknya di sini, gitu ya, bentuk pohon itu sudah ada intrinsik di dalam bijinya itu. Ini kan materinya dari sebatang pohon. Jadi ini jadi hilomorfisme itu bisa berlaku untuk hal-hal yang alamiah, juga hal-hal yang buatan. Ya ini jadi ada catat baru ya, ada materi satu sisi, bentuk di sisi yang lain. Nah inilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menjelaskan sebab segala sesuatu itu ya ini punya unsurnya ini. Jadi pertanyaan 4 kausa itu di dalam buku fisika. Jadi semua hal itu bagi Aristoteles itu ada berhubungan pertanyaan dengan apa yang menjadi materi dari hal tersebut. Pertanyaan tentang material atau bahan. Kalau pertanyaan mengenai forma atau bentuknya, apa yang menjadi bentuk dari sesuatu substansi tadi ya, ini dari substansi itu ya punya. Ini kan substansinya patung ini gitu kan, ini salah ini itu substansi. Nah, juga ada bahannya, bentuknya, lalu efisiennya, tujuan. Nah, ini coba ini sudah ada satu patung. Jadi ini apa yang menjadi materialnya, jadi disebut sebagai kausa formal. Ini misalnya batu marmer atau batu pualam. Ini yang bisa lihat. Ini tadinya kan batu pualam ya, satu onggok ini besar ini. Lalu batu pualam ini diberi bentuk pelempar cakram. Nah ini formal, kausa materialnya ini kausa formal. Ini diberi bentuk. Tadinya kan batu pualam lonjoran gini gede gitu ya, terus diberi bentuk pelempar cakram. Ini bentuknya pelempar cakram. Nah ini dari materi menjadi bentuk ini kan perlu kerja yang membuat dari ini. Nah ini yang kerjanya siapa? Kausa efisien itu adalah Miron. Ini nama pematungnya. Ini pematung klasik Yunani. Miron. Jadi Miron itu yang membuat dari tadi yang materialnya batu pualam menjadi ke bentuk pelempar cakram. Jadi lalu nah ini kalau di Aristoteles itu segala sesuatu itu memiliki tujuan, nah, atau istilahnya telos. Oke. Saya nggak tahu ini telokaizen itu apakah dari telos itu yang tujuan itu atau mungkin ya bisa diklarifikasi lagi. Ini telos tujuan ini kalau ini justru penting ya dari filsafat Aristoteles itu di tujuan. Jadi segala sesuatu itu punya tujuan. Tujuannya itu apa? Nah sekarang tujuan ini yang tahu ya ini orangnya ini. Kalau konteks ini ya si bentuk patung ini si Miron ini yang tahu. Dia tuh apa membuat patung ini, apakah demi uang, demi seni atau apa ya nggak tahu ya ini. Tapi kalau semua itu kalau bagi filsafat Aristoteles itu arahnya memiliki telos, tujuan. Jadi ini Anda bisa lihat di sini bahwa dari substansi itu dari materi dan bentuk gitu ya. Selalu ini yang sifatnya selalu ada ya internal ya, sudah ada di dalam halnya itu sendiri. Kalau ini kan dari luar, ini di dalam ya, kalau ini di luar ya, dari luar ya, maksudnya bukan kalau inherent itu di sini, kalau ini di luar. Jadi film ya, oke, saya lihat ada chat ya, betul. Nah betul ya, telosnya dari itu ya. Oke. Aristotelian berarti Mbak, segala punya sesuatu tujuan final ya, tujuan. Oke.
Nah, kalau Aristoteles itu semuanya itu mengarah ke tujuan apapun itu. Ya, ini ya, jadi saya ngomong sedikit aja ini karena bisa panjang juga di sini. Nanti saya terjebak di sini terlalu lama, tidak bisa, harus beranjak ke yang lain. Nah, ini sekarang ya, baik sekarang. Anda bisa lihat ya dari materi ini ke bentuk ini. Ini ada di situ ada yang sebagai gerakan atau perubahan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini konstruksi Aristoteles juga sama. Melihat segala sesuatu punya selain materi dan bentuk, ya, bahan, materi dan bentuk, dia juga punya potensi sama aktual. Ya. Nah, ini. Nah, kita akan sekarang beralih ke yang potensial dan yang aktual. Nah, ini ya. Ini ada gambarnya yang di slide sebelumnya, tapi ini sekarang bisa kita beralih. Jadi saya sampaikan dulu term-term kunci dari Aristoteles, karena itu nanti nyambung. Tapi ya kita singgung sedikit-sedikit saja karena masih. Nah, di sini substansi tadi selain materi dan bentuk, ia berisi juga aktualitas dan potensialitas. Ya, misalnya potensialitas itu berhubung dengan materinya, aktualitas itu dengan kayak bentuknya. Ya, jadi itu ya, jadi materi di situ. Itu tadi kan, kalau Anda bisa bayangkan tadi, seonggok batu pualam, itu kan dia bisa jadi macam-macam kan. Bisa jadi patung tadi, bisa jadi keramik, bisa jadi macam-macam ya, itu potensialitas ya kalau dalam bentuk materi. Nah, aktualitas itu adalah bentuk. Jadi dari potensi tadi dibentuk. Lalu tapi dari sini ke sini kan perlu yang namanya kerja ya. Tapi di sini kata lihat. Jadi di sini dari sini Aristoteles dari atas kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu kita bisa lihat sebagai materi, dan punya materi dan bentuk, tapi juga kita bisa lihat segala sesuatu itu punya sebagai potensialitas dan sebagai aktualitas. Nah, ya. Kalau misalnya pohon itu katakanlah ya oke lah, kita lihatnya potensi ya, dia bisa jadi meja, bisa jadi kursi, bisa jadi ya, macam-macam, ya, bisa jadi kertas, ya, itu dia potensi. Nah, tapi kalau katakanlah kertas, nah itu kertas itu kan dia bisa di satu sisi dia aktualisasi dari potensialitas yang ada di pohon, gitu ya. Tapi dia bisa jadi potensialitas untuk jadi apa gitu ya. Kalau buku misalnya itu kan dari kertas. Jadi nah di sini ini dinamis ya, posisi aktualitas dan potensialitas itu dinamis. Tapi yang jelas gini, kalau potensi ketika menjadi ya ini ya, jadi misalnya anak kecil itu ya lahir gitu kan, dia bisa jadi apa saja gitu kan. Itu katakanlah potensialitasnya 100 ya. Aktualitasnya masih kosong karena belum diaktualisasikan, tapi begitu dia masuk kuliah gitu kan. Nah, ini kan dia aktualitasnya nambah kan di sini. Katakanlah berapa? 30 gitu ya. Ini kan jadi ya ini nambah di satu sisi, kalau yang ini turun di sisi yang lain. Jadi potensialitas itu semakin lama itu semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Jadi kita bisa lihat ya, jadi hubungannya ini ya, jadi kayak zero sum gitu ya. Jadi kalau aktualitas nambah berarti potensialitas turun. Jadi ini penambahan di satu sisi ini akan menurunkan ini di sisi yang lain. Nah, itu relasinya kalau aktualitas dan potensialitas. Nah, itu jadi ya ini kita mulainya dari sini ya, dari potensialitas dulu gitu ya. Ini semakin lama semakin turun, ini semakin lama semakin naik. Sama kan misalnya kalau ini misalnya Anda di tahun pertama kuliah, kalau ketika Anda masih di SMA itu kan Anda punya potensi kan,
oh saya mau jadi masuk di Akmil atau mau kuliah, itu dua-duanya masih terbuka. Tapi ketika sudah kuliah misalnya, ya ini kan tertutup kan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ini ya kita dari kita ya. Jadi kita dapat melihat satu kontinum eksistensi. Nah, jadi di sini ya, pada tingkatan yang paling rendah, ya, ada semua materi. Dan sini konteksnya di sini materialitas ya. Itu kita bisa membayangkan suatu ya, materi ya, murni yang tanpa aktualitas, itu di paling rendah ya, dari. Tapi sementara kita juga bisa membayangkan di yang paling tinggi itu sesuatu yang sempurna tanpa potensialitas, karena udah semuanya sudah aktual. Jadi aktual sempurna itu nanti ya ini kita bisa buat kontinumnya gitu ya, gambarkan. Nah ini jadi kita bisa lihat sekarang ya, selain materi dan bentuk, sekarang ada aktualitas dan potensialitas. Jadi substansi itu bisa lihat di sana. Nah kita bisa lihat sekarang juga ini kita bisa lihat lebih kompleks lagi. Gitu. Jadi substansi yang ada di dunia ini, substansi alamiah ini, itu ya kita ngomongnya alamiah. Kita bisa lihat ya, substansi yang ada di alam ini, ada yang sifatnya tidak hidup, anorganik. Ya. Anda bisa lihat ya, misalnya yang tidak hidup tuh contohnya apa? Batu, tanah, nah, macam-macam gitu ya. Benda-benda mineral, sesuatu yang tidak hidup. Tapi di sisi lain kita bisa lihat sesuatu yang hidup, sesuatu yang sifatnya organik. Kita bisa lihat tanaman, hewan, manusia itu ada kita lihat organik, kita substansi alamiah itu bisa dua kita lihat lagi, anorganik dan organik. Gitu ya. Sesuatu yang tidak hidup dan sesuatu yang hidup. Pertanyaannya apa yang membuat sesuatu itu hidup? Pertanyaannya, ini apa yang membuat itu? Nah, yang membuat hidup itu apa? Nah, sesuatu yang menandai yang bahwa sesuatu itu bisa hidup itu adalah kepemilikan apa yang dinamakan sebagai psike. Nah, ini ya. Psike. Jadi ini ada psikenya, ini ada ya, positif di sini. Kalau di sini psike tidak ada. Jadi Anda bisa lihat, itu membedakan substansi alamiah itu ada. Kenapa sesuatu itu hidup, sesuatu tidak hidup, karena yang hidup di sini memiliki psike gitu ya. Nah ini hidup. Nah ini, nah psike ini bisa disebut juga sering diterjemahkan sebagai jiwa. Oke. Nah ini kalau Anda bisa lihat di sini psikologi itu sebetulnya juga sama kalau kita bisa lihat akar katanya ya. Psiko itu dari psike plus logi itu logos gitu ya, logos tentang jiwa ya, atau pembahasan ilmu tentang jiwa itu jiwa. Sini ini pembedanya ya sekarang ya. Jadi selama ini tadi kita bicara itu baru yang konteksnya ini ya tadi ya, kita bicara patung, bicara meja, kursi itu yang gampang ya, lebih sederhana ya, karena tidak ada unsur hidupnya. Sekarang realitas itu lebih kompleks karena di situ ada yang unsur hidupnya, itu yang disebut sebagai psike ini ya, jiwa ini. Ya. Nah, kata jiwa ini sering salah artikan ya, tapi kalau konteksnya di sini adalah sesuatu yang membuat hidup atau animator. Ini bahasa Yunaninya itu psike ya, kalau bahasa Latinnya itu anima itu kalau feminim, animus kalau maskulin ya, sama. Jadi ya, itu artinya ini ya, jiwa juga artinya. Tapi di sini animator itu adalah sesuatu yang membuat hidup. Nah, ini artinya hidup juga, jiwa hidup, animator. Nah ini kalau Anda suka, mesti Anda kenal istilah ini ya, anime. Sama. Ini dari akar dari bahasa Latin juga. Itu artinya gambar yang hidup. Ya, hidup. Ya. Kalau yang gambar yang mati itu manga istilahnya ya. Anime itu ya.
Lalu ada lagi paham namanya animisme, dinamisme, itu sebenarnya sama ya, tentang jiwa bawah segala sifat. Jadi ini yang membedakan ya, substansi itu ada dua. Tadi kita ngomong yang sederhana dulu ya, tidak hidup, anorganik. Sekarang ada yang hidup, itu yang membedakan di situ dia memiliki yang disebut sebagai psike, yang fungsinya adalah membuat hidup. Nah, ini jadi realitasnya lebih kompleks ya. Jadi ini, nah sekarang kita ke ini, sekarang ke sini lagi. Nah di sini yang jiwa itu tadi ya, itu juga berjenjang, hierarkis. Kita bisa mulai dari yang lebih sederhana, tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dia memiliki yang disebut sebagai jiwa vegetatif, karena di situ dia memiliki kuasa ini ya, nutrisi, ya Anda bisa lihat, ambil bahan makanan ya, entah itu dari tanah atau dari udara atau dari matahari gitu ya. Lalu dia bisa, ini hidup ya, hidupnya dia bisa ngambil ini ya, nutrisi. Kan Anda kita bisa batu nggak bisa melakukan nutrisi. Terus ada juga ini ya, tumbuh. Anda bisa lihat ya, tanaman itu kan ini tumbuh gitu ya. Lalu bereproduksi, ya, memperbanyak dirinya. Nah, ini dia sudah pertanda bahwa dia itu hidup. Nah, di sini kuasa seperti ini ya, nutrisi tumbuh itu adalah jiwa yang disebut sebagai jiwa vegetatif. Lalu ini hewan. Ini lalu kita berikutnya ke hewan. Nah, hewan ini juga punya ini ya, ini punya ini. Nutrisi punya, tumbuh punya, reproduksi punya. Tapi dia punya tambahan lagi. Dia persepsi, bisa persepsi ya, menggunakan indera, lalu menggunakan memori, ingatan, lalu juga ini, lokomotifon, bergerak. Ini tambahannya ya, tambahannya. Jadi ini plus ini gitu ya, hewan itu kita tambah lagi. Nah, ini tambahan ini ya, vegetatif plus persepsi, kuasa persepsi dan lokomotif disebut sebagai jiwa yang sensitif. Jadi dia bisa menggunakan indera. Nah, ini jadi ini jiwanya sudah, kalau ini katakanlah 3, ini jadi tambah 2 jadi 5 lah. Simpelnya gitu ya. Ini berapanya itu relatif. Tapi ini ya bisa jadi ini sudah 5 komponen di sini. Nah, lalu bagaimana dengan manusia? Oke, manusia tentu punya bagian vegetatif, ya, nutrisi, pertumbuhan, reproduksi, tapi juga punya bagian yang sensitif, ya, persepsi, menggunakan indera, ini ya, sensitif ini tadi. Tapi manusia kalau berhenti di sini ya ada tambahan lainnya, yaitu dia bisa bernalar dan melakukan pemikiran, disebut sebagai jiwa rasional. Dia jiwa rasional itu kumulasi ya. Jadi kumulasi gitu ya. Ini kumulasi dari ini yang di bawah ini, oke, vegetatif. Nah, ini yang sensitif. Nah, ini yang di sini yang rasional. Yang rasional itu juga punya, tapi kalau yang vegetatif nggak punya ini ya. Jadi ini hierarkinya ini ya, hierarki dia itu punya tantangan. Nah, ini kita akan fokus di sini ya sekarang ya, manusia. Kita fokusnya di sini. Tapi kita bisa lihat hierarki ya, manusia di situ. Ya. Nah, kita fokus ke sini sekarang, ke human, manusia. Itu Aristoteles ya, jadi konteksnya seperti itu. Nah, ini kembali lagi, Aristoteles itu menganggap manusia itu adalah sebagai substansi. Substansi tadi kembali lagi ke heliomorfisme Aristoteles, bahwa segala sesuatu itu terdiri dari materi, hyle, dan morfe, bentuk. Nah, lalu bagaimana dalam konteks manusia? Mana yang materi, mana yang bentuk? Itunya kan. Ini kalau ini kita kan fokusnya ke manusia. Nah,
Kalau menurut Aristoteles, yang menjadi hile atau materi itu adalah tubuh kita. Tubuh itu materi ya. Sementara bentuknya adalah jiwa. Jiwa. Nah, jadi ini nyambung ya ke Aristoteles. Jadi jiwa di sini ya, yang tadi ya kalau kita lihat dalam manusia itu kan dia dari dari vegetatif, sensitif, lalu rasional itu untuk konsepnya manusia ya, konteksnya manusia. Di sini dia bukan substansi sendiri yang terpisah dari tubuh. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan yang kemarin kita bicara Plato. Ini kan saya biar nyambung sama yang lalu yang dibicarakan. Dalam Plato itu Plato melihat ya, bahwa tubuh dan jiwa itu substansi yang terpisah. Ini satu substansi sendiri, ini substansi sendiri. Jadi ada dua substansi. Sementara dalam Aristoteles tidak. Ya, dia manusia itu satu substansi, bukan dua substansi. Ya, itu bedanya Plato dengan Aristoteles. Ya, tubuh dan jiwa itu bukan satuan terpisah, tapi satu substansi. Ini beda dengan Plato. Nah, kayak kalau kemarin Plato, dia bilang problemnya kalau misalnya keabadian jiwa, misalnya ketika ini tubuh ini hancur, katakanlah ya, hancur, dia bisa bereksistensi sendiri. Ini bisa otonom ya, lepas dari tubuh. Malah justru kemarin itu katakan bahwa jiwa itu terpenjara dalam tubuh. Jadi ketika sudah lepas ini dia bisa jadi bebas, otonom. Jadi di situ kalau kita bicara konteksnya Plato, dia bisa justru mengatakan jiwa ini sifat abadi gitu ya. Sementara bagi Aristoteles, ini problemnya. Jiwa ini sebagai satu kesatuan dengan tubuh. Kalau selesai ya udah selesai. Jadi dia agak kesulitan ketika dia harus bicara bagaimana keadaan setelah kematian. Inilah yang menjadikan persoalan bagi filsuf Kristen dan Muslim ya, ketika ingin memasukkan filsafat Aristoteles ke dalam kerangka ini ya. Kalau Muslim di situ dia belum ya, kalau yang bisa awal ya Al-Kindi, Al-Farabi, Sina dia masih ke Neoplatonis ya. Oke. Kalau Neoplatonis masih untuk ini dia referensinya bukan ke Aristoteles untuk masalah jiwa ini. Tapi nanti kalau yang benar-benar Aristoteles murni itu Ibn Rushd itu ya itu yang mencoba mengatasi ini gitu ya. Dia punya rumusan gitu ya. Tapi bagi saya itu ya akrobat, susah sebenarnya. Tapi nanti ini pada Kristen itu Thomas Aquinas tadi ya itu juga mencoba bagaimana sih menyelaraskan gitu konstruksi ya, mereka tuh seorang Aristotelian tapi di sisi lain mereka ada seorang Muslim atau seorang Kristen gitu. Gimana itu menjembatani. Tapi ini jelas ini problem ya, karena kalau kita bisa lihat konteksnya ini gitu. Karena ini kita bandingkan yang kemarin dengan Plato. Ya, tapi inilah ini ya itu ya. Tapi yang jelas Anda tahu persoalannya ya sekarang di jiwa itu ada, kalau dalam manusia dia adalah sebagai bentuk. Nah, kita bisa lihat akhirnya ada hierarkinya, realitas itu seperti apa. Oke. Ini tadi yang kita bisa bagi dua. Ini ya sudah jam 8. Oke, 30 menit lagi. Ini yang anorganik. Ini yang sudah hidup ya. Dia punya di situ punya yang disebut sebagai tadi ya jiwa gitu ya, punya di sini. Ya, ada jiwa yang
vegetatif, ada yang tadi ya sensitif, ada yang rasional, ini manusia. Dan ini yang di sini yang potensialitas total. Nah, lalu sampai naik sampai ke aktualitas total. Nah, bagi Aristoteles semuanya itu akan selalu menuju kepada ini aktualitas tertinggi. Nah, ini gerak ke atas itu menuju yang disebut sebagai telos. Nah, kalau makanya filsafat dia itu disebut sebagai teleologi. Semuanya itu jenjangnya tuh ini ya, naik itu ya ke atas. Itu membedakan itu tadi. Ya, ini yang organik gitu ya. Jadi bagi Aristoteles yang terpenting adalah bagaimana sesuatu itu melakukan aktualisasi gitu. Dari potensi itu diaktualisasi. Itu tindakan itu di sini ya. Tindakan itu adalah sama dengan aktualisasi. Nanti kita masuk ke tindakan ini. Tindakan itu aktualisasi. Ini bisa dilihat jenjangnya seperti ini. Aktualisasi ini semuanya teraktualisasi. Jadi puncaknya di sini. Supreme being. Kita nggak sampai ke sana lah, nggak ada waktunya. Nah, di sini saya bisa 30 menit ya. Ini kita masuk di paruh kedua. Tadi, nah di sini bisa lihat ya, ini Aristoteles itu sangat luas pembahasannya, bisa dibagi pengetahuan menurut Aristoteles itu ada yang teoretik, ada yang non teoretik. Kita akan fokus di praktik. Nah di sini teoretik ini tadi ini ya pendasaran itu semua kita fokus tadi bicara tentang konteksnya metafisika sama natural philosophy. Nah sekarang bagaimana dengan tindakan? Tadi ya kalau kan tadi kan tindakan itu penting sekarang, jadi aktualisasi. Nah kita akan di sini ethics. Nah, nanti bisa jadi setelah etik ke politik itu skema Aristoteliannya seperti itu ya. Jadi ini di sini dulu ini dasarnya lalu ke sini. Nah sekarang kita masuk di sini tadi. Filsafat itu bisa dibagi dua di sini. Filsafat teoretik sama filsafat praksis. Teoretik itu dari bahasa Yunani teoria. Ya. Itu kalau saya ada satu referensi namanya teoria itu dari dua akar kata, theos sama orein. Itu Tuhan atau aslinya Tuhan. Ini orein itu melihat. Ya, melihat ini Tuhan atau yang ilahi gitu. Jadi teoria di situ sebetulnya kalau dirunut dari akar katanya adalah melihat kepada yang ilahi. Itu artinya itu. Memandangnya itu orenya itu. Nah, kalau yang dianukan ya ini ya mengkontemplasi. Jadi teoria itu sebetulnya kontemplasi gitu ya. Jadi melihat kepada sosok yang ilahi. Jadi di sini filsafat yang memandang mencoba merefleksikan asal-usul keteraturan, hukum, dan perkembangan dari segala yang ada. Ya, di sini ya. Itu teoria. Itu tadi wujudnya tadi ya metafisika. Lalu ada di sini juga filsafat yang praktis. Di situ fokusnya adalah kepada tindakan manusia. Jadi di sini filsafat yang hendak menjawab pertanyaan bagaimana manusia harus bertindak supaya mencapai tujuan. Oke, yang teorinya tadi sudah ya, kita bicara substansi tadi udah kita ngomong tadi ya, wah ini itu jadi mata kuliah tersendiri itu metafisika itu sebetulnya tadi ya, teorinya itu tadi. Nah sekarang kita masuk ke tindakan. Oke. Jadi bertindak. Nah bertindak itu kan di dalam hidup. Bagaimana manusia mencapai hidup yang baik atau sebaik mungkin. Apakah tujuan hidup manusia? Itu pertanyaan besar. Ya. Tindakan itu kan berarti tujuan hidup itu apa? Nah ini bagi Aristoteles apapun yang bergerak
dan apapun yang dilakukan manusia mesti demi sesuatu yang baik, yang disebut sebagai demi sesuatu yang disebut sebagai nilai, itu ya konteksnya. Jadi di situ tindakan itu didasarkan kepada nilai. Nilai itulah tujuannya. Nah, tujuan itu ada dua. Tujuan yang dicari demi tujuan yang lebih jauh disebut sebagai sarana, atau tujuan yang dicari demi dirinya sendiri. Nah sekarang kalau misalnya, nah ini uang itu misalnya, uang itu sebetulnya apa sih pertanyaannya? Sesuatu yang dicari demi sesuatu yang lebih jauh, atau sesuatu yang demi dirinya sendiri, pertanyaannya. Nah kalau kita paham, sebenarnya uang itu sebetulnya kan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri misalnya, tapi dia hanya sarana saja. Sarana untuk apa? Untuk sesuatu yang terserah Anda ya, mau dengan uang itu mau apa. Tapi ini bukan. Uang itu bukan sesuatu yang demi diri sendiri. Lalu apa yang sesuatu yang dicari demi dirinya sendiri? Nah, Aristoteles dan para filsuf Yunani pada umumnya menjawab bahwa sesuatu yang dicari demi dirinya sendiri adalah kebahagiaan. Istilah Yunani adalah eudaimonia. Jadi Anda punya uang itu muaranya adalah juga bahagia, itu artinya. Jadi apapun itu, kalau sekarang tindakan itu arahnya adalah ke ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bertindak itu sebetulnya kalau dicari di ujungnya, telosnya ini kan kemarin tujuannya itu lagi, itu adalah happiness, kebahagiaan eudaimonia. Jadi kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia. Jadi kalau kita bicara tindakan itu muaranya adalah kepada kebahagiaan. Oke, nanti bisa diskusi ya. Oke. Terus pertanyaannya berikutnya, bagaimana cara membuat bahagia ini? Bahagia ini bagaimana sih caranya? Nah, ini ada 3 pola untuk membuat bahagia yang bisa dipetakan oleh Aristoteles. Yang pertama, hidup yang mencari nikmat, itu yang disebut sebagai hedonisme. Oke, nanti ini. Jadi ya, rasa nikmat ini yang dicari. Lalu ada yang kedua, hidup praktis atau politis. Yang ketiga adalah model hidup kontemplatif. Nah, kita coba lihat yang pertama. Bagaimana dengan hidup yang mencari nikmat? Bagi Aristoteles, hidup mencari nikmat itu tidak mungkin menghasilkan kebahagiaan, ya, karena nikmat itu bukan kenyataan tersendiri. Jadi, nah ini kan, jadi fokusnya kan harus mencari diri satu di dalam dirinya sendiri. Itu kan. Nikmat itu apakah sama dengan kebahagiaan? Pertanyaannya. Nah ini dia menganggap di sini tidak sama, itu kata Aristoteles ya. Karena itu tadi. Jadi makanya di sini kalau nanti etika, nanti besok ya, kalau kita minggu depan, insya Allah kalau kita akan bicara ke filsafat Helenisme itu, fokusnya di sini ya. Kalau filsafat Helenisme itu bicara tentang ini, makanya hari ini saya fokusnya Aristotelesnya, oke lah, saya fokuskan di etika saja karena biar nyambung dengan besok ketika kita bicara Helenisme. Gitu. Ya, ada juga aliran yang disebut sebagai hedonisme ya, cari kenikmatan. Tapi di sini Aristoteles menyingkirkan ini ya, ini bukan. Jadi sekarang karena bagi dia itu ya tindakan itu harus mencapai kepada tujuan apa aktualitas tadi ya, aktualitas. Oke. Ya. Nah di sini bagi Aristoteles nilai tertinggi bagi manusia mesti terletak pada tindakan yang merealisasikan kemampuan atau potensialitas khas manusia. Nah ini ya, jadi manusia itu punya potensi yang tidak punya dimiliki oleh makhluk yang lain gitu. Yang ini yang harus potensialitas ini yang harus dibuat menjadi aktual. Jadi di sini kebahagiaan itu berhubungan erat dengan pengembangan diri di dalam merealisasikan potensi atau kekuatan hakikinya. Oke, salah dulu. Jadi, nah pertanyaannya berikutnya apa?
Apa yang menjadi kegiatan khas manusia itu apa? Khas manusia itu apa? Kalau Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi kekhasan manusia yang membedakan dengan hewan atau tumbuhan itu tadi adalah di dalam akal budinya. Jadi saya kembali lagi ya tadi ke sini ya, ke jiwa itu tadi ya. Di sini punya jiwa rasional ini yang membedakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Jadi ini akal budinya. Jadi sekarang supaya optimum adalah kegiatan khas manusia adalah kegiatan yang melibatkan bagian jiwa yang berakal budi. Ya, ini tadi. Di mana itu bisa dilaksanakan? Itu bisa dilaksanakan di dalam kehidupan politis ya, atau yang berikutnya di dalam kontemplasi filosofis. Nah ini makanya ini kalau Anda bicara teks, ini kan kita ngomong etika ya. Lanjutan dari teks Aristoteles tentang etika itu ada namanya politika. Nah ini etika sama politika itu nyambung, tapi kita nggak sempat bicara ini. Ini karena ini merealisasikannya di mana di dalam sebagaimana makhluk bermasyarakat. Tapi kita nggak sampai ke sini ya. Tapi ini nyambung ya. Jadi etika sama politik itu nyambung karena untuk merealisasikan ini itu bisa dua model, kehidupan politis sama kontemplasi filosofis. Yang ini disebut sebagai pola praksis, yang di sini sebagai pola teoria. Nah, ini balik lagi ya teoria praksis juga. Nah kita ke sini juga. Pola praksis ini kehidupan etis terwujud dalam partisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Ya, merasakan semua bagian jiwa manusia yang rohani. Itu pola praksis. Sementara pola teoria itu, nah ini kalau di sini mengangkat jiwa manusia kepada hal-hal yang sifatnya ilahiyah. Yang ini sebagai murni kegiatan akal budi manusia. Ini polanya ya. Jadi ada dua model praksis berpartisipasi dalam masyarakat, teoria mengangkat kepada hal-hal yang ilahiyah, ya, murni kegiatan. Jadi ini kalau di sini akal budi itu dianukan, maksimumkan gitu. Jadi lewat teori ya perenungan memandang sesuatu dalam-dalam dengan mata jiwa. Kita ke teoria dulu. Renungan teori yang merupakan kegiatan jiwa yang paling luhur. Kenapa? Karena dia merealisasikan bagian jiwa yang paling luhur. Tadi ya, yang disebut sebagai yang ilahi atau logos atau nah itu. Jadi ini teoria itu di sini ya. Jadi kalau kita tentu manusia punya bagian vegetatif, punya ya tadi ya, makan, minum, seks, dan apa tadi? Itu vegetatif sebetulnya. Semua tumbuhan pun melakukan itu. Kalau kita fokusnya di situ ya kita bukan tidak merealisasikan kita bagian ya bukan jiwa. Tapi ada yang sensitif itu juga ya itu hewan juga punya gitu. Nah, tapi kalau sekarang hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah bagian jiwa yang ini ya. Yang melibatkan logos. Nah, oleh karena itu manusia itu menurut Aristoteles disebut sebagai zoon, logon, ekon. Manusia yang memiliki logos di situ ya. Zoon itu hewan gitu ya, makhluk hidup. Nah, nanti ada zoon politikon sama zoon logon, ekon itu jadi katakanlah hewan yang memiliki logos. Logos itu artinya macam-macam ya, bisa roh, bisa logos. Nah di sini dalam renungan atau teori logos ini digiatkan. Ya. Jadi kita mengarahkan diri kepada realitas yang tidak berubah, yang abadi, yang ilahi. Jadi semuanya tuh tujuannya tuh ke sini ya. Ini tadi ya kan kalau kita bicara tujuan tadi kan, tujuan itu tadi ke sini gitu ya, ke hal-hal ini gitu, terutama ini ya, tujuannya diarahkan ke sini.
Nah, ini kan merealisasikan bagian yang paling luhur bagi manusia. Nah, ini khas manusia sekali. Nggak mungkin yang lain punya. Itu kata Aristoteles. Ya. Renungan atau teori adalah kegiatan seorang filsuf atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi ini yang paling, ya kita punya potensi paling tinggi itu kita maksimumkan, kita aktualisasikan. Tidak ada yang lebih luhur daripada filosofia, kata Aristoteles. Ya, atau renungan itu. Oleh karena itu, kalau Anda mau yang paling bahagia itu apa? Yang paling membahagiakan manusia adalah filsafat. Kata Aristoteles itu ya. Karena apa? Karena dia melakukan perenungan terhadap hal-hal yang abadi dan ilahi. Jadi ini ya, jadi yang kita udah yang paling pol-polan kita gitu. Yang kita maksimumkan itu potensi yang paling pol gitu ya. Nah ini di teks etika apa ini kalau ini nah ini ya, in exercise of reason, ketika melatih nalar lewat kontemplasi, manusia berbagi dengan yang kehidupan ilahi. Jadi di sini dia bisa menjadi yang ilahi itu sendiri. Bagian dari yang ilahi. Nah, ini contohnya sekarang gitu ya. Ini orang yang Muslim itu malam Lailatul Qadar gitu. Itu sebetulnya kan ketika Anda ini ya dalam 1 bulan ini intens gitu ya, melakukan kontemplasi, zikir dan apa. Nah, itu bisa di sini ya. Ini kalau bisa mencapai ini kontemplasi itu jadi itu yang paling membahagiakan. Istilahnya adalah ini ya. Noesis. Jadi kalau Tuhan itu apa sih bagi Aristoteles? Tuhan itu apa sih kalau pertanyaannya bagi Aristoteles itu apa? Nah ini kalau definisi Tuhan bagi Aristoteles adalah pemikiran yang memikirkan pemikiran itu sendiri. Nah, itu ini noesis itu ya, itu yang ilahi itu. Nah dengan melakukan kontemplasi manusia itu menjadi bagian dari ini gitu. Wah. Ya udah. Ini kalau kebahagiaan itu udah yang paling tinggi di sini ya. Itu saya nggak tahu ini ngomongnya. Nah ini coba. Tapi ini ada keterbatasannya. Itu tadi Aristoteles juga paham. Ya, tadi itu yang memang paling tinggi tadi ya, teori itu paling tinggi. Tapi Aristoteles juga menegaskan bahwa manusia di sini adalah makhluk campuran, bukan makhluk rohani murni. Nah, itu batasannya itu bahwa kita tuh juga punya tubuh gitu ya. Kalau kita maksimal panjang rohani tapi yang jasmani itu kan gimana gitu ya. Nah, oleh karena itu manusia di situ tidak bisa terus-menerus berteoria. Ya. Tidak bisa ini, tidak bisa. Teoria di sini merupakan kegiatan hanya bagi sedikit orang saja. Nah, untuk waktu-waktu tertentu. Makanya di situ, kayaknya kalau di sini misalnya bulan Ramadan itu, ya waktunya itu ya tertentu ya nggak mungkin sepanjang tahun melakukan teori yang terus-terusan ya nggak mungkin. Kita perlu waktu-waktu tertentu untuk bisa itu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, maksudnya kalau di masyarakat tertentu kan ada kelas-kelas tertentu yang memang hidupnya itu ditujukan untuk yang ilahi, itu mungkin bisa dilakukan teori terus. Tapi untuk itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Itu hanya tertentu orang. Nah, ini khusus ya. Jadi ini ya tadi ya teori itu jalur khusus gitu ya. Nah, ada bagian yang lebih umum gitu ya. Yang bisa dilakukan oleh semua ya. Nah, ini bagian yang bisa dirasakan di sini adalah lewat polis. Nah, ini tadi ya. Jadi jalannya jadi merealisasikan manusia di dalam polis atau negara kota. Kegiatannya adalah praksis. Nah, tadi kalau tadi tesisnya ini zoon, logon, ekon,
manusia yang memiliki roh, yang memiliki ya, atau ya di sini sebut juga animal rasional, makhluk rasional. Tapi di sini adalah ini realisasinya sebagai zoon politikon, hewan yang berpolitik. Nah ini, nah dengan bermasyarakat lah dikatakan, politik itu kan konteksnya sekarang bermasyarakat. Nah, konteksnya itulah realisasinya di sini. Jadi tindakan itu bisa direalisasikan secara umum di sini. Oke ya, jadi ini ya cara yang umum itu di sini. Ada makanya nanti setelah ini masuknya ke politik sebetulnya. Tapi kita nggak sampai ke sana. Nah, sekarang kita bicara tindakan. Oke, baik. Tadi ada dua cara kan, yang khusus, yang teoria atau yang umum, yang praksis. Lalu kita bisa tinjau Socrates. Socrates itu pengetahuan itu adalah ini ya. Oke. Pengetahuan yang tepat. Dia sama dengan episteme. Aristoteles itu dia bilang bukan seperti itu gitu ya. Episteme itu tidak sama dengan etika. Kenapa? Karena kalau di sini di dalam tindakan itu tidak ada pengetahuan yang pasti mengenai tindakan manusia. Jadi kalau Anda mau bagaimana kita harus bertindak dengan rumusan yang eksak, Aristoteles bilang nggak ada pengetahuan seperti itu. Yang kita punya ya, tugas etika adalah menyediakan semacam perspektif saja. Bagaimana cara bertindak. Perspektif ini disebut sebagai pengertian yang tepat atau ortos logos. Bertindak secara etik artinya bertindak menurut pengertian yang tepat. Nah, pengertian yang tepat itu bukanlah satu tolok ukur terurai, melainkan lebih merupakan sikap batin atau ketajaman akal etis untuk memahami tindakan mana yang paling tepat. Nah ini makanya di sini, bagaimana contohnya ya, ketika Anda dihadapkan kepada situasi tertentu, bagaimana kita bertindak secara tepat, yaitu itu tergantung kepada ketajaman akal etis Anda, sikap batin Anda. Jadi nggak ada formasi yang tepat ya. Nah ini kalau Anda dengan filsafat Jawa itu dekat-dekat, itu pakai paham rasa. Jadi bagaimana sih kita bisa bertindak dengan tepat? Gunakan rasa. Nah ini dekat ya ternyata Aristoteles dengan Jawa. Ini saya ngambil dari punya Romo Magnis, etika Jawa di situ dia. Jadi kalau Romo Magnis itu kan berangkatnya dari filsafat Yunani terus belajar Jawa, dia melihat wah ini dekat-dekat Aristoteles gitu ya. Nah, ini kalau bagi Anda yang mungkin berangkat dari Jawa gitu, kita bisa hubungkan Aristoteles itu sebetulnya ya ada mirip-mirip gitu ya dengan Jawa. Terus bagaimana itu pertanyaannya berikutnya? Bagaimana mengembangkan pronesis, kebijaksanaan praktis atau akal budi tadi ya, ortos logos, pengertian yang tepat itu tadi. Nah, bagi Aristoteles, pronesis ini tidak bisa diajarkan. Nah, ini ya, jadi dia nggak bisa diajarkan. Seperti etika itu sendiri tidak bisa diajarkan. Kita hanya dapat diajari kehidupan yang etis apabila kita sebenarnya sudah tahu apa itu kehidupan yang etis. Jadi, nah ini ya, tidak bisa diajarkan. Karena apa? Karena yang dapat diajarkan itu adalah hanya episteme, pengetahuan, atau teknik, keterampilan. Dan ini bukan pronesis atau kebijaksanaan. Nah, terus dari mana ini ada kalau kita bisa kalau ingin memperoleh pronesis tadi atau ortos logos ya bertindak secara tepat. Ya tumbuh dari pengalaman dan kebiasaan untuk bertindak secara etis. Jadi di sini orang belajar melalui latihan dan praktik. Ini juga sama seperti orang Jawa. Bagaimana sih kita bisa tahu rasa itu kita bisa peka, bisa melakukan tindakan yang tepat itu juga lewat latihan dan praktek, bukan lewat itu tadi ya diajari gitu ya, atau keterampilan yang teknis itu enggak, itu lewat praktek. Ya, oke kurang 5 menit ya. Oke. Ini cepat saja, ini sudah 5 menit terakhir. Jadi di sini
Tapi paling nggak patokannya apa gitu ya, tadi kan pertanyaannya. Kalau nggak bisa diajari gitu, kalau nggak bisa diajarkan, lalu patokannya untuk bertindak tuh apa? Nah ini paling nggak Aristoteles ngasih lah patokannya. Bagaimana sih kita bisa bertindak secara tepat tadi ya, untuk bisa bertindak secara tepat. Dia mengatakan bahwa keutamaan bukan pertama-tama dipahami sebagai lawan, sebagai sifat yang buruk, melainkan sebagai sifat tengah antara dua ekstrim. Nah, jadi gini, kalau Anda mau bertindak secara tepat, itu Anda harus bayangkan dua ekstrim. Ya, ini ya, posisinya itu ya dua ekstrim. Nah, posisi yang ekstrim satu itu terlalu banyak, ya. Ekstrim yang lainnya terlalu sedikit. Patokannya itu yang tepat itu mesti di tengah-tengah ini. Ya. Nah itu tapi nggak bisa pasti juga ya. Tapi itu harus Anda bisa temukan komposisi yang tepat itu lewat latihan, lewat praktik. Nah, itu ya. Jadi, nah misalnya ini ya keberanian di sini ini sebagai keutamaan ya arete itu letaknya mesti di tengah-tengah ya antara sifat nekat, gitu ya. Nekat itu terlalu banyak atau penakut sedikit. Jadi kalau ya ini jadi pas gitu ya, ini pas. Itu yang satu yang pas. Ya, jadi keutamaan itu sebagai sikap seimbang. Nah, justru di sini menunjukkan kematangan dan kekuatan perkembangan pribadi seseorang. Itu ya jadi pas seimbang ya. Nah, ini matriksnya ini Anda bisa lihat ya, ini ya, ini situasinya dia. Ini yang sisi sini yang terlalu banyak, ini yang terlalu sedikit, yang tepat itu yang di sini, in between ini. Tapi ini susah ya, ini juga, ini dapatnya dari mana? Dari latihan. Tidak dari apa ya, dari ini saya terakhir, ini terakhir untuk menutup kita. Ini saya kutipan dari Aristoteles, tapi sebetulnya kutipan ini sebagai rangkuman dari yang kita bicarakan tadi. Nah, Aristoteles bilang seperti ini. Setiap orang itu bisa marah dengan mudah, ya. bisa menjadi marah. Oke. Nah, itu mudah. Kalau cuma marah saja itu mudah. Ya, itu ya. Tapi untuk marah dengan orang yang tepat, marah pada derajat yang tepat, marah pada waktu yang tepat, dan marah pada tujuan yang tepat, dan dalam cara yang tepat, itu tidak berada di dalam semua orang bisa melakukan. Itu tidak mudah. Nah, ini kan contoh ya, ini sebetulnya aplikasi tadi ya, itu ya tadi praksis tadi dari Aristoteles itu tadi ya. Nah, ini jadi simple aja itu tentang marah. Nah, ini aplikasi ini semua sebetulnya tadi ya, ini semua tadi. Nah, ini juga gambaran gitu ya. Ini dari Aristoteles. Jadi ini ya praksis. Ini lewat latihan. Oke. Tidak bisa, bukan pengetahuan yang kayak Anda belajar matematika, belajar enggak. Bukan pengetahuan. Jadi bukan semacam episteme ya, pengetahuan. Bukan. Tapi lewat praksis. Oke. Pas, mungkin itu saja, Mbak ya, dari saya ini sudah 20-30. Jadi ini merangkum, maaf ya ini memang materinya padat. Kita tadi bicara tentang teori dulu, lalu yang berikutnya tentang praksis. Tentang perenungan dulu, tentang realitas seperti apa, lalu yang berikutnya tentang tindakan. Baik, waktu dan tempat saya silakan ke teman-teman. Monggo. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak atas materi-materinya. Menarik ya Pak. Aristoteles itu ternyata cukup berbeda pandangan gitu dengan Plato dan banyak karya-karya yang diciptakannya ya Pak ya. Oke, ya. Oke. Untuk selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui chat. Kita akan tunggu beberapa menit. Oke, silakan.
Ada enggak? Itu ya, itu. Ya memang ini anu ya, terlalu ada lagi. Ada. Nah, tadi yang rangkumannya yang terakhir tadi ya, yang di tadi. Marah itu mudah, tapi marah pada orang yang tepat, kadar yang tepat, situasi yang tepat, cara yang tepat itu nggak mudah. Nah, itu bagaimana bisa tepat itu perlu lewat latihan, itu praksis tadi ya, itu anunya di situ. Itu bedanya. Itu anunya aplikasinya di situ misalnya. Ya itu di yang lain-lain juga bisa, tapi nah itu ethics itu di situ. Bagaimana kita bisa bertindak secara tepat, otos logos. Ya nggak ada anunya ya. Oke. Monggo, silakan. Ini ada di message. Ya. Yes. Baik. Yes. Dari Mas Joshua Apel, izin bertanya Pak, tadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan menurut Aristoteles adalah pemikiran yang memikirkan pemikiran itu sendiri, dan saya juga membaca bahwa Tuhan menurut Aristoteles juga adalah unmoved mover, penggerak yang tidak dapat digerakkan. Apa hubungannya yang di antara dua definisi tentang Tuhan ini? Oke, Terima ya, kasih baik. Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya kalau ini ya sebetulnya ini kan, kalau, nah ini tadi kan, ini kan, nah ini tadi masnya ini ya. Nah ini kan intinya gini ya, kalau di dalam teori ya, itu manusia kan melakukan perenungan. Perenungan itu di situ dia menuju kepada yang ilahi gitu ya. Kepada yang ilahi gitu kan, perenungannya terutama. Nah, di sini dia dengan melakukan perenungan yang ilahi, dia seperti berpartisipasi, ya, share the divine life. Nah, tapi pertanyaannya seperti ini. Ini mungkin pertanyaan saja ya. Kalau Tuhan itu ada, misalnya, apa yang menjadi wujudnya Tuhan itu apa? Pertanyaan pertama. Lalu kegiatannya itu apa? Nah, itu kan pertanyaannya yang bisa diajukan. Kalau Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya apa sih? Kalau sebetulnya dia letaknya di mana? Itu kita bisa kembali ke sini. Apakah dia di sini yang material murni atau yang di sini? Nah, di sini kalau Aristoteles mengatakan Tuhan itu adalah letaknya di sini kan. Aktualitas murni. Jadi Tuhan itu sebagai actus purus ya, sebab yang dia disebabkan di sini kan. Dia di sini tuh wujudnya apa di sini? Kalau dia di sini, aktualitas total itu apa? Tentu aktualitas itu kan bukan sesuatu yang materi kan. Jadi sesuatu yang imateri kan. Berarti di situ kalau di sini tuh apa? Di sini makanya di sini disebut sebagai pemikiran. Ya. Wujudnya di sini ya, kalau di sini ya aktualitas total itu pemikiran. Oke, ini wujudnya pemikiran. Sekarang berikutnya, pemikiran itu aktivitasnya apa? Pertanyaan berikutnya. Ya kan? Aktivitasnya adalah ya tentu berpikir ya kan? Oke ya, kan ini kan tadi ya kita bicara tentang wujud supreme being itu ya tadi. Oke, berpikir jelas ya. Oke, kalau dia berpikir sekarang, yang dipikirkan itu apa? Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, ya kan? Itu kan kalau kita membicarakan supreme being itu apa sih pertanyaannya kan tadi kan? Supreme being itu apa sih? Nah, ya kalau di sini kan dia pemikiran jelas ya. Lalu aktivitasnya apa? Aktivitasnya berpikir. Kalau dia berpikir, yang dipikirkan itu apa? Ya, yang dipikirkan adalah pemikiran itu sendiri. Makanya di situ adalah, nah kayak tadi noisius, neseos. Jadi kalau ini itu aktivitas yang ilahi itu bagi di sini adalah pemikiran yang memikirkan pemikiran itu sendiri gitu. Nah, jadi itu kalau dibayangkan sebagai supreme being ini
Dan ketika manusia berteori ya, manusia juga melakukan ini. Dia memikirkan sesuatu. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan ada sesuatu yang paling tinggi. Ya, jadi dia semacam pemikiran yang memikirkan pemikiran itu sendiri. Dan ini kalau Anda sudah di sini ini adalah yang disebut sebagai itu tadi. Kalau Anda punya perasaan, itu perasaan yang disebut kebahagiaan tertinggi. Karena Anda sebenarnya lupa semua gitu ya, lupa semua. Kalau ada di posisi ini gitu ya, Anda dalam posisi teori ya, sudah kayak orang mabuk gitu ya, udah lupa semua. Jadi kita lupa punya tubuh gitu. Jadi kayak kemarin Plato itu. Jadi masih nyambung juga kemarin Pak Plato. Kalau sudah kita level ini kita sudah lupa kita punya tubuh gitu. Kita seolah-olah kita cuma sebagai anu aja gitu ya. Makhluk rohani 100% gitu. Itu udah lupa punya tubuh. Itu mungkin bagi orang rata itu punya situasi seperti itu, trans kayak gitu itu ya kan punya ya situasi yang seperti itu ya sudah lupa semuanya. Jadi karena dia larut di sini gitu. Pemikiran yang memikirkan pemikiran itu sendiri. Jadi dia menjadi pemikiran, dia berpikir tentang sesuatu yang pemikiran itu sendiri. Nah, ini yang disebut tadi teori ya. Tapi tadi Aristoteles juga bilang ya nggak semua orang bisa di sini gitu. Nggak semua orang bisa di sini. Gitu. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu. Dan tertentu pun ini juga temporary kan, bisa terus-terusan gitu. Nah, ini kan jadi kalau orang ini lupa gitu. Jadi ini orang tertentu. Tapi untuk yang umum ya tadi lewat praksis itu tadi ya, tindakan. Praksis tindakan ya itu tadi, patokannya itu tadi ya. Bertindak secara tepat dengan menggunakan akal budi praksis. Tapi ini kalau mau yang tertinggi, karena ini mau merealisasikan potensi tertinggi dari manusia ini tadi ya, itu udah Anda bisa lupa semuanya kalau dari sini. Ini saya udah ngomong filsafat juga udah lupa semuanya gitu ya kalau udah sampai ini gitu ya. Tapi nanti kan balik lagi gitu ya. Hal-hal yang duniawi ini ini keangkat. Ya, oke. Ya. Oke, itu Mas. Oke. Baik, kepada Mas Joshua Afel udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ya udah jelas ya. Oke, udah ada yang berikutnya nih Mbak. Untuk unmoved mover-nya sendiri bagaimana Pak? Kata Mas Joshua. Oh, kalau unmoved mover itu kan cuma ini aja penjelasan sebetulnya. Ini kalau unmoved mover tadi ya, itu sebetulnya kan penjelasan ini kan sebetulnya. Oke. Jadi masih nyambung ya Mas, kalau masih di gambarnya ini ya. Ini kan semuanya bergerak kan? Bergerak. Tapi pertanyaannya bagaimana dia menggerakkan? Menggerakkannya adalah dengan segala sesuatu itu mengarah kepada supreme being ini gitu. Jadi ya ini agak lama. Jadi penggerak di sini dia bukan berada di dalam ya kalau gini ya, Anda kalau menggerak itu kan bisa dua kan. Anda bisa dari sini didorong ke atas gitu ya, itu menggerakkan. Tapi kalau di sini dia bukan menggerakkannya bukan ini ya. Tapi dia menggerakkannya itu dia sebagai tujuan. Makanya telos ini penting. Jadi dia semacam kayak magnet gitu ya, menggerakkannya itu. Menyebabkannya itu dengan bahwa segala sesuatu mengarah ke sini gitu, ke ya supreme being ini. Jadi gini ya, kalau kita kan bicara ini ya, ini sebab oke ya, ini enggak apa ya. Ini ke akibat ya. Penggerak itu biasanya di mana? Di sini kan biasanya kan. Ini waktunya kan seperti ini. Di sini kan biasanya ya penggerak itu kan di sini. Jadi ini yang menggerakkan itu dari sini. Ini yang menggerakkan itu yang dari sini. Tapi kalau konteksnya Aristoteles, penggerak itu letaknya di sini. Aneh memang. Ini karena dia di sini karena dia letaknya di tujuan gitu ya. Nah, jadi
penggerak yang tidak digerakkan itu di sini. Nah, itu mungkin jadi Tuhan itu di sini, jadi sebagai tujuan. Jadi kan di sini ya. Tapi ini tadi kalau masih nyambungnya dengan ini tadi, kalau supreme being-nya itu ini ya tadi penggerak yang tidak digerakkan itu di sini. Jadi makanya di sini sangat penting bagi Aristoteles karena dia sebut filsafatnya disebut sebagai tadi lagi diulang lagi ya, teleologis gitu ya. Segala sesuatu itu memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuan tertinggi adalah yang ilahi itu sendiri. Itu oke. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Iya. Ya, ini berikutnya nih, Mbak. Baik, Oke. untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Iqbal, izin bertanya Pak, apa yang membedakan antara substansi primer yang tadi dijelaskan bahwa ia ada pada dirinya sendiri, menurut Aristoteles, dengan Ding an sich, Pak? Oke, baik. Oke. Siap. Ya, ini ya, substansi primer. Ini ya. Oke. Kalau di sini ini beda ya dengan Immanuel Kant. Kalau di sini kita bicara konteksnya di metafisika. Jadi yang kita bicarakan dalam sini adalah masalah keberadaan, eksistensi atau keberadaan. Jadi kita bicara benda-benda di sini konteksnya bagaimana benda-benda itu beradanya. Dia itu beradanya secara primer. Jadi ya tidak perlu yang lain ya. Sementara ada yang bukan substansi itu yang beradanya secara sekunder, memerlukan sesuatu yang lain. Nah, ini contoh substansi tadi kan sudah jelas ya. Tadi misalnya kucing atau kursi gitu ya. Tapi misalnya kalau ini dia bisa berada secara otonom. Nah, sementara kalau ini misalnya warna gitu misalnya. Ya. Apakah warna ini bisa bereksistensi secara otonom? Pertanyaannya. Nggak bisa kan, dia warna ini harus melekat kepada sesuatu. Jadi dia mengadanya secara sekunder. Itu Aristoteles. Kalau Immanuel Kant itu ranahnya ke epistemologis. Itu tentang bagaimana sesuatu itu diketahui. Ya. Kalau di sini, thing in itself, ya, das Ding an sich itu tadi, itu berhubungan dengan ini. Jadi halnya itu sendiri, ya katakanlah itu tadi substansi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui. Nah, itu mas bedanya. Jadi kalau Aristoteles tidak mempersoalkan ini itu bisa diketahui atau tidak, sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri, tapi itu dia beradanya itu. Tapi dia, nah kalau Kant itu yang dipersoalkan ini, apakah ini bisa diketahui? Dia bilang tidak bisa diketahui. Justru yang bisa diketahui adalah lewat sesuatu yang melekat di dalam itunya. Jadi di sini ya, jadi thing in itself nggak bisa diketahui. Jadi misalnya gini, tadi saya ngambil contoh kucing ini ya, kucing ini sebagai substansi, kayak substansi dia bisa tempat melekatnya macam-macam sekunder ini. Oke, itu cara beradanya. Sekarang ini bisa diketahui atau tidak? Nah ini kalau itu jadi bagi Immanuel Kant, kucing di dalam dirinya ini sendiri itu tidak bisa diketahui. Karena yang bisa diketahui adalah kucing yang sampai kepada kita. Kucing yang sampai kepada kita itu kan lewat warnanya, lewat bentuknya, lewat ininya, posisi dan macam-macam. Nah, ini
ini ya bedanya ini Mas. Apa? Jadi yang Aristoteles di sini bicara dalam konteks metafisika, sementara Immanuel Kant di situ bicara dalam konteks epistemologis, tapi konteksnya berbeda ya. Jadi di sini jadi memang Immanuel Kant itu justru mempersoalkan ini ya. Jadi substansi itu nggak bisa diketahui gitu. Nah, itu ya, jadi konteksnya itu tidak bisa diketahui karena yang bisa diketahui adalah sesuatu yang ini ya, yang appearance ya, yang nampak yang nampak ke kita, dan itu lalu kita konstruksikan di dalam diri kita. Tapi realitinya, nanti kan kalau dibedakan antara appearance sama realitinya, tidak tahu. Makanya di sini Immanuel Kant itu memberi semacam pukulan terhadap metafisika ya, karena kalau metafisika itu bicara tentang substansi, bicara tentang reality, tapi sebetulnya reality sendiri itu tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui hanya appearance saja. Dua kontras Mas ya, jadi Kant sama Aristoteles itu kontras gitu ya. Jadi Aristoteles kontras menekankan pada substansi, sementara Kant mengatakan bahwa yang kita bisa hanya appearance ini gitu ya. Tapi realitasnya itu sendiri, thing itself, tidak bisa diketahui. Oke. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Iqbal. Oke. Baik. Jika sudah jelas, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Muhammad Farhan Gibran. Oke. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam memandang keterkaitan jiwa dan tubuh Aristoteles adalah seorang monis? Kedua, apakah Tuhan menurut definisi Aristoteles bahwa pemikiran yang memikirkan dirinya sendiri menginspirasi teori emanasi mengenai penciptaan dunia? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang pertama, yang pertama tentang tubuh jiwa. Oke, tubuh jiwa. Oke, tubuh jiwa. Tubuh jiwa. Nah, ini ya. Oke, tubuh jiwa. Pertanyaan, apakah Aristoteles itu seorang monis? Wah, ini susah, Mas. Kalau monis itu biasanya ini ya, materialis atau yang di sini ya spiritualis gitu ya. Atau idealis, tapi idealisme dalam konteks ini ya yang lawannya materialisme ya. Oke. Jadi monis itu biasanya ini konteksnya itu materialis itu monis ya, karena realitas itu adalah materi, atau idealis di situ realitas itu adalah sesuatu yang sifatnya pemikiran, itu monis di situ ya. Jadi monis di situ. Nah, Aristoteles ini tidak bisa dikatakan seorang monis. Monis dalam artian yang umum ya, karena dia mengatakan bahwa realitas itu sebetulnya gabungan antara yang sifatnya material dan sifatnya non material. Jadi ada nah, kalau konteks manusia ada tubuh, ada bentuk jiwa. Nah, jadi nggak bisa makanya saya belum menemukan gitu ya orang yang mengklasifikasikan Aristoteles sebagai monis dalam ini. Walaupun dia bilang hanya satu substansi ya, tapi itu kalau dia lihat substansinya itu kan bukan realitas itu apa, tapi disnya itu loh. Substansi itu adalah bendanya itu sendiri. Tadi. Sorry. Aristoteles di sini adalah dia semacam titik tengah ya. Filsafat Aristoteles itu filsafat tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa di sini? Di sini kita bisa lihat atomisme Demokritos
Jadi kalau kita ya di sisi lain Platonisme atau Pitagoreanisme gitu ya. Itu dua ekstrim ya. Filsafat Aristoteles itu gini, sama seperti etikanya dia. Dia mencoba berada di tengah-tengah. Nah, di sini kan dia sifatnya materialis. Sebenarnya di sini sifatnya yang Pitagoran ya, spiritualis gitu ya. Dia filsafatnya di sini tengah-tengah ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia seorang monis, karena monis itu biasanya mengacunya ke dia seorang materialis atau apa. Nah, itu ya. Jadi agak complicated di sini. Jadi posisinya di sini. Jadi dia tuh asalnya dari Yunani Utara, yang itu sebelum dia ke akademi dia belajar ini ya. Terus dia ke akademi Plato mendalami yang ini. Terus dia mengembangkan filsafat di sini. Jadi bentuknya di sini. Jadi dia filsafat dia itu bukan monis tapi ya, kombinasi. Kalau Anda baca bukunya Anton Butter itu sintesis gitu, macam sintesis filsafat Aristoteles itu semacam sintesis. Lalu yang kedua itu tadi saya kembali ke chat dulu ya, nanti lupa tadi saya masuk lagi. Oke, bahwa pemikiran menginspirasi teori emanasi penciptaan. Oke, ya. Emanasi penciptaan. Oke. Ya. Emanasi atau penciptaan dari Plotinus itu sebetulnya gabungan ya antara ini yang kalau kita bicara the one-nya itu dari Plato. Dua ini kan kalau konteksnya di sini kan. The one ya, terus ada nous itu pemikiran, terus ada ya materi lah katakanlah ya, itu besok dunia gitu. The one-nya ini ngambil dari Plato, pemikirannya itu ya dari Aristoteles. Yang di sini yang tentang dunia ya ini dari stoicisme. Jadi ini ya jadi kalau emanasi itu di sini, jadi dia gabung semua. Itu besok kita ketika bicara stoik itu dia bicara tentang kosmosnya di sini ya. Itu stoik ya, terus lalu ada neoplatonis itu semacam merangkum semua tiga hal ini, Platonisme, Aristotelianisme, dan stoicisme. Jadi di mix, dicampur. Jadi teori emanasi itu di situ. Jadi itu ya ini kan banyak digunakan oleh para filsuf Muslim itu sebetulnya kalau saya lihat itu sebagai untuk menjembatani bagaimana sih konstruksi Yunani yang melihat alam semesta itu sifatnya abadi ya. Dia bukan dari ketiadaan. Dia sudah ada. Nah, adanya itu dari mana pertanyaannya? Nah, adanya itu akhirnya ya sudah mengalir dari the one gitu ya. Istilahnya the one itu tadi. Nah, itu yang tidak bisa dipikirkan. Tapi terus manifestasinya kepada pemikiran ini, nous ini tadi. Nah, kita bisa lihat ini pemikiran ini tadi ya, di Aristoteles itu. Kalau di Islam itu nanti dari akal gitu ya, akalnya itu sampai berapa gitu, banyak gitu ya. Nah, baru sampai ke dunia ini ya. Jadi ini memang kalau sudah bicara emanasi di situ udah dia mencoba mensintesiskan yang sudah ada. Jadi tapi kan sebelum kita sampai di sana kita harus tahu dulu yang menjadi Platonya asli itu seperti apa, Aristoteles seperti apa, nanti Stoicisme seperti apa, lalu ketika sudah dicampur itu seperti apa. Ya, itu Mas ya. Jadi ini jawaban saya seperti itu. Jadi memang ada keterkaitan, tapi itu nanti sudah modifikasi selanjutnya gitu ya. Kalau di emanasi itu dari Neoplatonis. Sekali kalau dari Plato kita belum bicara emanasi, Aristoteles juga belum bicara, tapi para filsuf setelah mereka itu lalu mencoba mensintesiskan itu jadi filsafat baru gitu ya. Ya. Baik. Itu. Okay. Untuk Mas Muhammad Farhan sudah jelas? Oke.
Ya, nanti ya. Enggak Ya, kerasa ya Pak, udah banyak banget gitu. oke. Materi-materi yang masuk, saking menariknya udah nggak kerasa udah jam 9 lagi ya Pak. Iya, oke. Nggak apa-apa. Ya, ini berat Mbak masalahnya ini. Ini masalahnya banyak yang teknis ya, jadi nggak mudah gitu. Karena ini kalau Anda langsung sekali dengar paham itu hebatnya. Nggak apa saya coba, tapi saya coba kemas gitu ya, yang biar besok bisa nyambung gitu ya dengan yang kemarin, yang sekarang, jadi tidak lepas kalau Anda ikuti terus itu ya, insya Allah bisa ya melihat gitu ya keterkaitannya Iya. satu sama lain. Lebih jelas gitu ya Pak ya. Iya, karena nggak lepas gitu ya, karena masih nyambung dengan yang sebelumnya. Oke. Oke. Baik, berhubung dengan waktu sebentar lagi mau selesai, saya di sini akan menyimpulkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Novian. Yang pertama, ternyata Plato dan Aristoteles memiliki beda pemikiran dalam sudut pandang dunia. Kalau Plato itu berpikir abstrak, sedangkan Aristoteles itu konkret. Lalu hidupnya Aristoteles itu pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Lalu ada beberapa karya-karya Aristoteles, yaitu logika, filsafat alam atau fisika, psikologi atau D5, lalu biologi, ada metafisika, lalu ada etika, etika itu ada etika Nikomakhea, lalu ada etika Eudemia, lalu ada politik dan ekonomi, dan retorika dan poetika. Lalu di akhir kata ada sebuah kutipan dari Aristoteles, setiap orang mudah bisa marah, dan apabila marah pada zat-zat tujuan atau hal yang tepat, itu hal yang cukup sulit. Mohon maaf Pak, ada pertanyaan lagi. Oke. Untuk presentasinya nanti langsung dikirim ya Pak ke Sudah saya kasihkan ke Mas Gibran, itu monggo minta ke beliau. Ya. Baik Pak. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, dan untuk Bapak Novian, kami sangat berterima kasih telah meluangkan waktunya dan juga memberikan materi-materi yang menarik. Ditunggu lagi untuk minggu depan ya Pak ya. Oke. Baik, akhir kata mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi. Kepada bagian dokumentasi dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Mohon izin teman-teman, kita akan mengambil gambar. Dimohon untuk on cam ya. Oke. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke. Siap. Ya. Terima kasih Sama-sama. teman-teman dan Pak Novian. Terima kasih Pak. Saya mau izin ya. Jumpa minggu depan. Ya, Oke. Siap. terima kasih. Muka dia pula bapaknya udah lari. Nah,